Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita dapat bertatap muka di masjid ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan saat ini ikut hadir bersama kita malaikat sayyahun, malaikat yang memang bertugas untuk mencari majelis ilmu, untuk mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu, yang tidak akan didapat oleh orang-orang yang berada di luar majelis ilmu. Ini live. Mungkin ada yang nonton di luar sana. Tapi doa malaikat sayyahud untuk orang yang hadir di sini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini antara maghrib dan isya, waktu yang singkat sebenarnya, waktu yang apabila kita isi dengan duduk di masjid menunggu waktu salat berikutnya, akan menjadi salah satu amal yang dapat menghapus dosa. Min mukaffiratiz dzunub intidharus shalah ba'da shalah. Termasuk penghapus dosa, amalan penghapus dosa adalah duduk di tempat sholat sampai tiba waktu sholat berikutnya. Biasanya antara maghrib dan isya. Kalau antara isya dan subuh namanya begadang. Gak mungkin ya. Ada yang pernah? Gak ada. Saya juga gak pernah. Antara maghrib dan isya. Ya, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini menunggu waktu sholat isya, dosa-dosa kita diampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak lupa bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan yang lebih besar dari dua nikmat itu adalah nikmat Islam dan sunnah. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih dijaga di atas agamanya dan masih berjalan di atas sunnah nabinya. Gak ada yang lebih besar dari nikmat yang ada selain dari dua nikmat itu. Yang kalaulah seandainya kita ditawarkan alam semesta, bukan langit dan bumi ya, alam semesta, untuk ditukar dengan Islam, kita tidak akan mau menukarnya. Begitulah nilai Islam dalam kehidupan seorang hamba, sangat berharga. Maka dari itu Nabi berkata, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang telah dapat hidayah Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang cukup, cukup makan, ya, cukup kebutuhan. Seperti kita yang tinggal di Indonesia, kata orang tidak kurang satu apapun.
Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah buat dia qanaah untuk menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut. Walaupun kita sadar syukur kita itu belum cukup untuk menebus nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Dan tidak akan mampu kita tebus itu dengan syukur kita. Tapi Allah berjanji, kalau kita syukuri nikmat itu, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Dan itu sedikit. Ya, hamba yang bersyukur itu sedikit. Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun. Qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Ya, kalau kita bandingkan antara orang yang mensyukuri nikmat dengan orang yang mengkufurinya, orang yang mensyukuri nikmat waktu, misalnya datang ke masjid, duduk di majelis, dibandingkan dengan orang-orang yang berkeliaran di luar sana, tentunya banyak orang yang berkeliaran di luar sana. Lain hal kalau kita buat dangdutan di sini, mungkin rame ya. Karena yang dibuat kajian ya seginilah dia. Kalau dangdutan mungkin penuh itu lapangan depan itu ya, Pak ya. Nah, begitulah dia. Memang qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Dan dari sedikit hamba yang bersyukur itu, yang segelintir orang itu, sedikit syukur mereka. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, qalilan ma tashkurun. Jadi yang sedikit itu, kata Allah, sedikit pula syukurnya. Bagaimana yang enggak bersyukur begitu ya? Yang sedikit yang bersyukur ini aja dianggap Allah sedikit syukurnya. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang sudah diterima, maka syukur kita itu masih sedikit. Tidak mampu menebus nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Allah mengatakan, fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu terima, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan sebuah riwayat dari Mu'az bin Jabal. Ada dua versi sama lafalnya, redaksinya, tapi agak sedikit berbeda isinya, yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam bukunya Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di nomor riwayat 116-117 kalau punya bukunya di rumah, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal dikenal dengan julukan pemimpin para ulama dari kalangan umat Muhammad. Orang yang tahu halal, paling tahu ya, halal dan haram. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata dalam satu penukilan ya dari Shaddad bin Aus, ya dia berkata, Mu'az berkata, kana yaqul fi kulli majlisin yajlisuhu. Di setiap majelis yang dia buat, dia selalu mengingatkan ini. Ya, ini perkataan Shaddad bin Aus, ukhbirtu annahu kana yaqul fi kulli majlisin yajlisuhu. Bahwa Mu'az bin Jabal selalu mengatakan hal ini di setiap majelis yang beliau buat, yang beliau adakan, yang beliau isi. Maka kita isi juga dengan perkataan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Beliau mengatakan Allahu hakamun qistun. Allah adalah hakim yang adil. Tabarakasmuh. Maha suci namanya. Halakal murtabun. Celakalah, binasalah orang-orang yang ragu-ragu. Al-murtabun, orang yang ragu-ragu, orang yang kena penyakit was-was. Mereka disebut murtabun, orang-orang yang syak, orang-orang yang bimbang terhadap agamanya, terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, terhadap surga dan neraka, terhadap akhirat. Inna min waraikum fitanan. Kemudian beliau menjelaskan fitnah-fitnah yang akan dihadapi oleh umat Muhammad. Ini mengisyaratkan bahwa perkara ini beliau dapatkan dari Nabi SAW.
Ini berkaitan dengan masa depan. Ya, kemungkinan besar Muaz menerimanya dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, dan redaksinya juga hampir mirip dengan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang masa yang akan datang. Beliau mengatakan, inna mi waraikum fitanan, sesungguhnya di hadapan kamu akan muncul fitnah-fitnah. Yakthuru fihal malu, akan banyak harta di situ pada saat itu. Artinya kaum muslimin bergelimang harta. Harta tidak jauh dari kaum muslimin. Ya, nanti kita akan cocokkan perkataan Muaz ini dengan kondisi manusia hari ini, kaum muslimin ya. Dan diceritakan oleh Muaz di sini adalah kaum muslimin. Ya. Inna mi waraikum fitanan yaktsuru fihal mal. Akan banyak pada masa itu harta, yaitu harta melimpah ruah. Kaum muslimin bukanlah orang-orang yang miskin. Ya. Mereka diberi Allah, digelontorkan kekayaan, harta. Wa yuftahu fihal Qur'anu, dan dibuka di masa itu Al-Qur'an. Orang-orang bukan menjauhi agama. Mereka punya semangat, punya kecenderungan dan kecondongan untuk mengikuti agama, membaca Al-Qur'an. Ya, yuftahu fihal Qur'an, dibuka Al-Qur'an, bukan ditutup. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hatta ya'khudhahu ar-rajulu wal mar'atu wal hurru wal 'abdu was saghiru wal kabiru, hingga semua orang mengambil Al-Qur'an ini, belajar Al-Qur'an, mulai dari laki-laki, perempuan, orang merdeka, budak sahaya, besar kecil, tua muda. Fayusiku ar-rajulu ayyaqra al-Qur'an, ayyaqra al-Qur'an. Jadi di sini digambarkan oleh Muaz bin Jabal, ya, bahwa pada masa itu orang-orang punya antusias, punya semangat, punya ghirah untuk beragama. Lalu apa buruknya masa itu? Ya, kenapa disebut ini hari-hari ataupun masa banyak fitnah? Bukankah Quran dibuka? Kaum muslimin tidak kekurangan harta. Ini belum sampai pada akhir perkataan ya. Fayusiku, dan hampir tiba masanya di saat itu ya. Ar-rajulu yaqra al-Qur'ana. Seseorang membaca Al-Qur'an. Yang dibacanya bukan komik, bukan surat kabar, bukan koran, bukan yang lain. Yang dia baca Al-Qur'an. Fayaqul, lalu dia berkata, nah ini fitnahnya ini, masa ya di mana pada saat itu kita katakan kaum muslimin tidak kekurangan harta dan mereka bukanlah orang-orang yang jauh dari agama. Tapi ini masalahnya. Dia membaca Al-Qur'an lalu dia berkata, apa katanya? Qad qara'tul Qur'an. Fama linnas la yattabi'uni. Aku sudah baca Al-Qur'an, tapi kenapa orang-orang tidak mau mengikutiku? Ya, orang-orang tidak mau mengikutiku. Wa qad qara'tul Qur'an. Ya, thumma ma hum bimuttabi'i. Aku sudah baca Al-Qur'an, tapi orang-orang tidak mengikutiku. Hatta abtadi'a lahum ghairahu. Hingga mungkin aku perlu membuat satu yang lain selain Al-Qur'an itu untuk mereka. Ya, fa iyyakum mabtada' fa inna mabtada'a dhalalah. Maka hati-hatilah kamu terhadap apa yang dibuat-buatnya selain Al-Qur'an. Karena apa yang dia buat-buat selain Al-Quran itu adalah kesesatan. Artinya, ternyata Quran itu tidak dianggap cukup sebagai jawaban ataupun sebagai pedoman bagi mereka. Hingga mereka mencari selain Al-Quran itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, akan tiba masanya seperti itu. Manusia bukan tidak mengenal Al-Quran, tapi mereka merasa Al-Quran itu tidak cukup bagi mereka. Atau Al-Quran hanya sebagai hiasan bacaan saja, tidak untuk dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan. Apa yang diterapkan di dalam kehidupan berbeda dengan apa yang dibaca dari Al-Quran. Dan itu mungkin yang dialami oleh kaum muslimin hari ini. Mereka baca Al-Quran, tapi pada saat yang bersamaan mereka mengambil jalan selain apa yang ada di dalam Al-Quran. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Manusia lebih senang apa yang dibuat selain dari Al-Quran itu. Karena itu mungkin lebih menjual, lebih
menguntungkan bagi manusia daripada mengikuti Al-Quran, yaitu mengikuti agama yang murni. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di sini Mu'adz bin Jabal mengingatkan hati-hati terhadap apa yang dibuat-buat itu. Kreasi-kreasi baru di dalam agama, bid'ah. Karena bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan itu adalah dolalah. Wattaqu zighatal hakim. Kemudian beliau Mu'adz bin Jabal mengingatkan, hati-hati, waspadalah terhadap ketergelinciran seorang hakim, yaitu seorang yang bijaksana, alim, orang yang berilmu. Ini adalah satu peringatan ya dari Mu'adz bin Jabal bahwa semua manusia sama, tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Seperti kata Imam Malik, ya, setiap orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali penghuni makam ini. Siapa? Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan di sini, ya, ittaqu zighatal hakim. Hati-hati ketergelinciran, kekeliruan seorang yang bijaksana, orang yang berilmu. Fa inna syaitan yulqi ala fi al-hakim dolalah. Karena kadang-kadang sesungguhnya syaitan itu menitipkan melalui lisan orang yang bijaksana itu, orang alim itu, suatu kesesatan. Wa yulqil munafiq kalimatal haq. Sementara seorang munafik mungkin saja mengucapkan kata-kata yang hak. Ya, maka para tabi'in yang mendengar kata-kata ini mereka bertanya, "Qulna, wa ma yudrina yarhamukallah annal munafiq yulqi kalimatal haq wa anna syaitan yulqi ala fil hakim kalimatad dalalah." Semoga Allah merahmatimu. Lalu bagaimana kami mengetahui seorang munafik mengucapkan kata-kata yang benar dan syaitan menitipkan kalimat kesesatan melalui mulut seorang hakim, seorang alim? Beliau menjawab, "Ijtanibu min kalamil hakim kulla mutasyabih." Hati-hatilah setiap perkataan orang yang bijaksana, maksudnya di sini orang alim, setiap yang mutasyabih, yang masih samar-samar, yang masih syubhat. Alladzi idza sami'tahu qulta ma hadza. Yang apabila kamu mendengar darinya sesuatu, kamu mengatakan apa ini? Ya kadang-kadang kita mendapati hal seperti itu ya. Seorang hakim, bahkan seorang ulama menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita aneh dan tertegun. Apa iya gitu? Apa benar dia berkata seperti itu atau berpendapat seperti itu? Kadang-kadang benar, dia memang berpendapat seperti itu. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, walayan abikal dzalika anhu, tapi hal itu janganlah membuat kamu jauh darinya. Ya, beliau mengatakan, Mu'adz bin Jabal berkata di sini, walayan abika dzalika anhu, tapi janganlah hal itu membuat kamu menjauh darinya. Nah, ini supaya kita mengetahui ya, kedudukan manusia. Jangan berlebih-lebihan sehingga kadang-kadang apa yang dikatakannya selalu benar. Ya, walaupun itu seorang hakim atau seorang alim, para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang maksum. Semua bisa jatuh dalam ketergelinciran, kesalahan, kekeliruan. Itu sifat manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah pesan dari seorang sahabat Nabi yang mulia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi beliau mengingatkan di sini, kalau kamu menemukan sesuatu yang aneh pada perkataan atau pendapat seorang alim, ya, itu pasti akan kamu dapati banyak ya kumpulan beberapa ketergelinciran ataupun pendapat-pendapat yang aneh dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada beberapa itu yang dikumpulkan ya, misalnya dalam bab nikah lah. Kalau kita ambil di dalam bab kita katakan wali itu pendapat Abu Hanifah, di dalam bab mahar itu pendapat Imam Syafi'i, di dalam bab saksi itu pendapat Imam Malik, maka orang itu bisa nikah tanpa wali, tanpa mahar, dan tanpa saksi. Apa jadinya? Iya, kita tahu sendiri kan begitu ya. Nah, jadi itu memang sesuatu yang kita dapati dari seorang alim. Yang kata Mu'adz bin Jabal di sini, apabila kamu mendengarnya,
kamu akan berkata, apa-apaan ini? Kira-kira demikian, ya. Apa itu? Ya, mahadza. Maksudnya aneh, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu wajar, manusiawi. Karena kita bukan orang yang maksum, yang dijaga dari langit, tidak. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh juga, kan begitu ya. Namanya juga manusia penuh dengan kelemahan, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, misalnya lagi di dalam bab yang lain, kalau kita ambil misalnya pendapat Imam Ahmad di dalam bab nabiz, kemudian musik dari pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, maka mungkin jadinya apa? Orang bermusik sambil minum khamar. Akan jadi apa jadinya? Kan rusak kan para jemaah. Tapi kadang-kadang apa benar ulama itu berpendapat seperti itu? Iya. Dan itu suatu yang wajar. Tapi di sini Muaz bin Jabal mengingatkan, wala yan'abika dzalika anhu. Janganlah hal itu membuat kamu menjauh dari alim tersebut sehingga kamu mengharamkan ilmunya yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jangan gara-gara satu dua perkara itu membuat kamu mengharamkan banyak ilmu yang kamu bisa dapat darinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, karena hanya setan yang memasukkan kebencian kita kepada seorang alim untuk mengharamkan ilmu alim itu dari kita. Fa innahu la'allahu ayyuraji. Kenapa? Walaupun dia berpendapat aneh misalnya, mungkin saja nanti dia rujuk. Ya, dia rujuk dari perkataannya, ya. Maka apa kata Abu Hanifah? Ya, janganlah kalian ambil perkataanku kecuali kamu tahu dari mana aku ambil. Ya, karena boleh jadi aku akan rujuk dari pendapat itu di kemudian hari. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, di sini juga dikatakan oleh Muaz bin Jabal, la'allahu ayyuraji. Boleh jadi alim itu yang kita dapati pendapatnya aneh, dia rujuk dari perkataan itu, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sementara kita sudah terlanjur membencinya, menjauh darinya, ya. Kita terhalang dari ilmunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wa yulqil haq. Kemudian dia menyampaikan yang benar. Ya, nah dia rujuk dan menyampaikan yang benar, ya. Nah, fa inna alal haqqi nuran, karena kebenaran itu ada cahaya, ada tandanya, ada indikasi yang menunjukkan dan mengarahkan kepada kebenaran itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita katakan wasiat yang selalu dan senantiasa disampaikan oleh Muaz bin Jabal kepada murid-muridnya, ya. Nah, jadi banyak sekali faedah yang beliau sampaikan di sini. Ya, termasuk diantaranya adalah fenomena, ya, manusia membaca Al-Quran tapi seperti yang dikatakan mereka sebenarnya tidak berminat dan tidak menginginkan Al-Quran itu. Mereka menginginkan selain Al-Quran. Jadi Al-Quran cuma sebagai bacaan, tapi untuk diterapkan ataupun dilaksanakan di dalam kehidupan, mereka lebih memilih yang lain, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kemudian juga riwayat berikutnya nomor 117 masih dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Ini dari Abu Kilabah. Tadi dari Syaddad bin Aus. Ini adalah murid-muridnya Muaz bin Jabal. Abu Kilabah mengatakan, qala Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal berkata, ayuhan nas, wahai manusia, innaha satakunu fitnah. Bahwa akan muncul fitnah-fitnah di akhir zaman yang kamu akan lihat, yang kamu akan dapati fitnah-fitnah itu. Yakthuru fihal mal wa yuftahu fihal Qur'an. Akan banyak harta di situ. Ya, akan banyak harta pada masa itu. Wa yuftahu fihal Qur'an. Akan dibaca, akan dibuka Al-Qur'an. Fayaqra'uhu al-mu'min wal munafiq wal mar'ah wal rajul wal saghir wal kabir. Akan dibaca oleh semua kalangan, si mukmin, si munafik, laki-laki, perempuan, besar, kecil. Ya, pada hari ini kita lihat, ya, kalau untuk minat kepada Al-Quran, semua orang TPA di mana-mana, ya, MDA, TPA, TPQ dan lain-lain sebagainya, ya, sampai ada Universitas Ilmu Tinggi Al-Quran. Tapi apakah pedoman Al-Quran betul-betul diambil? Wallahu a'lam, masih tanda tanya. Ya belum tentu, ya, orang yang hidupnya dengan Al-Quran itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hatta yaqular rajul, hingga ada seorang laki-laki yang berkata,
Qad qara'tul Qur'an, aku tuh sudah baca Al-Qur'an. Wala aran nas yattabi'uni. Tapi aku tidak melihat orang-orang mengikutiku. Artinya dia baca Al-Qur'an, dia dapati di dalam Al-Qur'an itu misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dia baca itu tapi kok kayaknya enggak diikuti. Ya, disampaikan kepada mereka hadis-hadis Nabi justru malah ditolak, di-reject, ya, ditolak, tidak diterima. Jadi ini menunjukkan adanya suatu perbedaan antara kenyataan di lapangan dengan apa yang dibaca di dalam Al-Qur'an. Maka dia mengatakan, qara'tu Al-Qur'an, aku sudah baca Al-Qur'an itu. Dia baca misalnya firman Allah, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tapi orang-orang yang mengaku cinta Allah tapi menolak sunnah Nabi, suatu yang bertentangan, kontradiktif antara apa yang dibaca dengan apa yang ada di lapangan. La yattabi'uni, mereka tidak mau mengikutiku. Afala aqra'uhu alaihim alaniyah, mungkin aku perlu membacakan kepada mereka terang-terangan, yaitu dijelaskan. Ya, mungkin mereka enggak tahu artinya. Maka coba aku baca dengan artinya, fa yaqra'uhu alaniyatan, maka dia pun membacanya secara terang-terangan. Artinya apa? Dia jelaskan. Dia syarah, dia jelaskan apa yang dibaca dari Al-Qur'an itu. Falyattabi'uhu ahadun, namun tidak ada juga yang mau mengikuti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini satu fenomena yang akan muncul, kata Muaz bin Jabal. Fayaqul, qad qara'tuhu alaniyatan fala arahum yattabi'uni. Aku sudah baca terang-terangan juga orang-orang tidak mau mengikuti Al-Qur'an itu. Fayattakhidhu masjidan fi darihi aw qala fi baitihi fayabtadi'u fihi qawlan aw qala hadisan laisa min kitabillah wala min sunnati rasulillah. Lalu dia pun menyendiri, i'tizal, membuat masjid di rumahnya, ya. Jadilah dia orang yang eksklusif, ya, menyendiri. Ini bahaya ya, belajar agama sendiri itu bahayanya seperti ini nih. Ya, dia pun buat masjid sendiri di rumahnya, ya. Kemudian apa? Fayabtadi'u fihi qaulan. Lalu dia pun membuat satu perkataan, ya, yaitu membuat bid'ah di dalam agama. Laisa min kitabillah wala min sunnati rasulillah. Yang tidak ada di dalam kitabullah dan tidak ada juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa iyyakum wa mabtada' fa innama ibtada'a dhalalah. Maka hati-hatilah kamu terhadap apa yang dia buat-buat itu, bid'ah yang dia buat-buat itu, karena apa yang dia buat-buat itu adalah suatu kesesatan. Bid'ah yang dia buat-buat itu adalah suatu kesesatan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini satu gambaran kondisi manusia yang akan ditemui, ya, oleh kaum muslimin, ya, di mana manusia bukan tidak baca Al-Qur'an, bukan tidak tahu Al-Qur'an, ya. Bukan menjauhkan Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tapi seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'ul Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Yaitu apa maksudnya? Mereka membaca Al-Qur'an dengan lisan mereka tapi tidak dipahami oleh hati mereka, ya, mereka tidak memahaminya. Nah, ini masalah kaum muslimin hari ini, ya. Semangat minat untuk belajar Al-Qur'an luar biasa. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada sebatas untuk melagukan Al-Qur'an saja. Ada yang mengulang-ulangi satu surat saja, dan itu fenomena yang sudah berurat akar di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang antum ketahui, ya. Hanya dibaca satu surat saja, itu saja, kan begitu, ya, enggak berubah. Nah, ada yang fokus kepada apa? Melagukan saja. Merasa puas dengan bisa melakukan Al-Qur'an. Berhenti sampai di situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada yang mendalami juga. Tapi masalahnya apa? Apakah mereka memang betul-betul mengambil Al-Qur'an ini sebagai pedoman, memahaminya dengan benar, ya, lalu mengamalkannya di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang menjadi, ya, kekurangan ataupun masalah fitnah pada masa tersebut atau pada masa itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Seolah-olah Muaz bin Jabal bercerita tentang zaman kita, zaman ini. Padahal Muaz bin Jabal mengatakan ini 15 abad yang lalu atau 14 abad yang lalu.
Tapi seolah-olah belum menceritakan dan membicarakan tentang kondisi manusia hari ini, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti perkataan beliau, Al-Quran dibaca oleh semua kalangan, besar kecil, tua muda, pria wanita, semua kalangan, si mukmin, si munafik, semua baca, semua buka Al-Quran. Tapi satu yang menjadi masalah bagi manusia, yaitu mereka tidak memahami Al-Quran itu dengan benar, ya. Maka kepada para jemaah sekalian, ya, ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran, jangan stuck, berhenti hanya puas dengan apa? Satu, membacanya saja, lalu berhenti, merasa sudah selesai interaksinya dengan Al-Quran. Yang kedua, merasa puas hanya dengan apa? Dengan menghafalnya saja, ya, lalu berhenti sampai di situ, puas sebagai hafidz Al-Quran misalnya. Bagus, cuma kadang-kadang rugi. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Karena inti dari Al-Quran itu adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tadabbur Al-Quran, ya, dengan pemahaman yang benar, itu yang kurang hari ini di kalangan kaum muslimin. Sehingga kadang-kadang mereka tanpa sadari, mereka melanggar ayat yang mereka baca sendiri. Mereka mengangkangi ayat yang mereka hafal sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, pada saat yang bersamaan mereka baca, ya, dan mereka langgar ayat itu. Ya, karena mereka tidak memahaminya dengan benar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini sangat jauh berbeda dengan interaksi para salaf dahulu dengan Al-Quran. Kita tahu Imam Syafi'i mengeluarkan ratusan faedah dari satu ayat, menekuni satu ayat sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya, tidak beranjak dari ayat itu, karena ingin mengeluarkan banyak faedah dari satu ayat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seperti yang dikatakan oleh para tabi'in bahwa para sahabat dahulu belajar Al-Quran, mereka tidak akan melewati satu ayat hingga mereka bisa memahaminya dengan benar dan mengamalkannya. Begitulah interaksi mereka dengan Al-Quran, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu mungkin jauh berbeda dengan interaksi kaum muslimin hari ini dengan Al-Quran, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Apalagi pada hari ini, ya, Al-Quran sudah dijadikan sebagai lahan bisnis, kan begitu, ya. Ya, contohnya apa? Dahulu yang namanya ruqyah itu tidak pakai waktu Isya. Ya. Ini biasa gimana? Selesai. Ya, dahulu mungkin ruqyah itu tidak dipatok bayaran begitu, ya. Tapi sekarang orang meruqyah udah dipatok bayarannya, gitu, ya. Nah, dulu tidak. Yang dipatok bayaran dulu bekam. Al-Quran bolehkah mengambil upah dari situ? Boleh, tapi tidak mereka patok harus bayar sekian dan sekian. Ya, yang boleh itu bekam. Nabi memberikan berapa dirham untuk upah tukang bekam beliau. Hingga Imam Ahmad memberikan sebanyak upah yang diberikan oleh Nabi SAW. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kita tahu sendiri bagaimana hari ini, ya, kita katakan kekurangan yang sangat mencolok di tengah-tengah kaum muslimin berkaitan dengan Al-Quran adalah tadabburnya. Ya, mungkin kalau saya tanya, pernahkah kita melewati Al-Quran dengan membaca seluruh terjemahannya, sehingga kita tahu isi dari Al-Quran itu? Mungkin belum pernah, ya, seumur hidup sampai sekarang kita baca, mengkhatamkan Quran mungkin sering, ya, tapi kita mentadaburinya minimal, ya, tahapan pertamanya, ya, yang paling kita katakan dasar adalah mengetahui artinya. Mungkin kita tidak pernah melewati seluruh Al-Quran itu dengan membaca terjemahannya. Belum tafsirnya ini, ya, mungkin masing-masing punya buku tafsir Ibnu Katsir 8 jilid, udah tamat. Punya di rumah buku tafsir Ibnu Katsir yang 8 jilid itu? Punya di rumah? Belum punya?
Udah dibuka bungkusnya? Jangan-jangan masih plastikan. Gitu. Udah dibuka pun cuma muqaddimah sama sinopsis belakang. Isinya enggak. Muqaddimah atau daftar isi. Jadi memang itu yang kurang ya dari kaum muslimin hari ini. Termasuk kita mungkin ya. Interaksi kita dengan Al-Quran hanya sebatas kita baca saja. Untuk mentadaburinya mungkin ya kita belum sampai ke situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja kita salat Isya ya, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar hari malam ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.